Hai teman-teman, video kali ini aku bikin bakso ikan. Ini tuh bakso ekor kuning yang sangat kenyal walaupun tanpa obat. Cara buatnya juga sangat gampang dan juga simple. Rasanya juga sangat enak. Mari kita langsung buat. 500 gram daging ikan ekor kuning. Ini tuh udah beku ya. Kalau bisa tuh pakai yang setengah beku, jadi tuh lebih gampang chopper. Ini aku pakainya terlalu beku. Kalau teman-teman di rumah tuh ikannya bisa di setengah bekuin supaya nanti pas chopper itu lebih gampang. Nah, ini daging ikannya mau kita haluskan dulu. Haluskannya itu sebentar-sebentar ya teman-teman, jangan sekaligus langsung dicopper terus. Matikan sebentar, nanti hidupin lagi, matikan lagi, hidupin lagi. Dengan cara begini tuh kita mendapatkan hasil bakso ikan yang lebih bagus dan juga choppernya nggak terlalu cepat panas. Kalau chopper ini kalau udah panas tuh dia nggak mau gerak lagi. Chopper sampai daging ikannya ini hampir halus ya. Nah, seperti ini udah hampir halus. Lalu masukkan garam 2 sendok teh. Penyedap rasa atau micinnya juga sama 2 sendok teh. Lalu masukkan 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian masukkan 2 putih telur. Ini putih telurnya dingin ya. Masukkan, habis itu kita chopper lagi, kita haluskan lagi. Nah, saya choppernya tuh seperti ini ya, sekali-sekali pencetnya. Nah, habis ini masukkan es batu. Es batunya ini saya timbang ya, beratnya 100 gram. Ini saya agak dihalusin supaya memudahkan saat kita chopper. Ini akan kita chopper kembali sampai halus. Sebenarnya mau pakai yang ukuran agak gede ya, ini tuh agak pas-pasan jadi agak susah ngechoppernya. Ini ikannya udah halus ya, lalu mau dimasukkan bawang putih goreng, masukkannya 1 sendok makan. Kalau nggak punya stok bawang goreng, bisa pakai bawang putih biasa, tapi itu dihancurkan dulu ya, baru dimasukin ke dalam chopper. Ini akan kita chopper lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, karena choppernya ini terlalu kecil, nggak bisa masukin tepung, jadi sebagian daging ikannya aku keluarin dulu, baru masukin tepung. Ini adonannya tuh udah bagus ah, ini tuh udah kenyal sebelum tepungnya masuk. Masukin tepung tapioka, ini beratnya 100 gram ya teman-teman. Saya pakai merek Sagu Tani. Nah, setelah tepungnya udah masuk, kita chopper kembali sampai tercampur aja. Nah, ini udah tercampur ya. Kita masukkan ke dalam baskom. Nanti ini akan saya ulenin manual, yaitu uleninnya pakai tangan. Sebenarnya ini nggak perlu diulenin kalau choppernya muat semua daging ikannya. Ini karena kan tadi sebagian nggak kena tepung, makanya saya ulenin manual sebentar aja ini uleninnya. Nggak perlu sampai lama-lama ya, yang penting tercampur aja.
Aku mau bikinnya isi tahu juga. Ini tahunya mau saya kerok dulu bagian tengahnya supaya nanti diisi daging ikannya itu bisa lebih banyak. Nah, kayak gini ya. Ambil adonan secukupnya lalu isi ke dalam tahu. Sambil diisi itu sambil ditekan ya biar rapi. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman. Tuh, kayak gini. Nah, untuk sisanya itu aku mau jadikan bakso ikan. Awalnya itu aku pengen buletin satu persatu bakso ikannya. Nah, kayak gini. Karena males, ya udah aku bulatinnya cuma satu. Padahal bentuknya lebih bagus yang dibulatin manual seperti ini loh. Dia bulatnya lebih sempurna dan juga permukaannya itu lebih halus. Cuma satu biji doang aku buletinnya, sisanya pakai cara seperti ini deh. Ini masih cara apa ya ini? Aku juga nggak tahu. Nah, oh ya, itu air rendaman itu air es ya atau air yang dingin. Lakukan sampai semua adonannya habis. Sorry ya teman-teman, kalau aku buletin baksonya ini nggak nampak. Aku sambil nge-live TikTok, jadi tuh kamera aku tunjukannya malah ke depan bukan ke samping. Pokoknya tuh buletin baksonya itu seperti bikin bakso pada umumnya lah, dipencet-pencet lalu disendokin gitu. Untuk tahunya ini mau kita kukus ya, tahunya kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, ini tahunya juga udah mateng, tinggal kita keluarkan dari kukusan. Nah, baksonya ini akan kita masak ya sampai mendidih. Masaknya itu menggunakan api sedang cenderung kecil. Sesekali jangan lupa diaduk. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, dia tuh udah ngapung semua, dididihkan lagi sebentar, itu udah mateng. Kalau rebus bakso ikannya kurang mateng, suka amis ya, jadi rebusnya tuh harus sampai mateng. Nah, kalau udah mateng kita keluarkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, baksonya ini kalau dimasuki ke dalam baskom itu dia pantul. Artinya ini tuh kenyal, walaupun tanpa pengenyal. Masukkan air es ya di dalam baksonya. Harusnya tuh dari awal ya baksonya dicemplungin ke air es, karena tadi aku mau kasih kalian lihat kalau baksonya itu bisa mantul-mantul. Jadi aku kasih airnya itu lebih lambat. Fungsi kasih air es ini supaya tetap jaga kekenyalan bakso ikan. Tinggal kita tunggu baksonya dingin, baru kita tiriskan. Ini baksonya udah dingin, udah saya tiriskan. Walaupun masih kurang cakep, tapi untuk rasanya udah enak banget. Ini tuh beneran kenyal. Nih aku mau kopekin aja agak susah. Nah, kira-kira seperti ini ya tekstur baksonya. Tuh. Ini aku mau masak bakso kuah, tambahkan garam dan juga micin secukupnya. Lalu masukin bakso dan juga tahunya, sesuai selera aja ya, masaknya berapa banyak. Biarkan mendidih, lalu masukin bihun. Mau bihun, mau soun juga boleh, sesuaikan selera aja. Masak sampai bihunnya lembut, lalu angkat. Baksonya udah siap disajikan. Ini tinggal pakaikan daun sup, cabai, dan juga jeruk sambal. Jangan lupa bawang goreng. Ini saus cabenya juga homemade loh. Kemarin aku buat punya. Dia tuh cabai serbaguna, jadi mau dimakan pakai apapun enak. Mau
Walaupun cara masaknya sangat simple, ini tetap enak banget. Untuk baksonya ini juga enggak amis. Kalau makan bakso tuh tanpa jeruk sambal tuh rasanya ada yang kurang ya. Jadi kita peraskan jeruk sambal. Aku paling suka makan bakso pakai ikan sedikit kecap manis. Jadi tuh rasanya ada asem, ada pedas, ada asin, ada manis. Selamat mencoba teman-teman.